Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4, tugas 1 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, akan membahas mengenai payroll system management yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Kimam Arif Amras, lalu yang kedua ada Muhammad Firas Razan, lalu yang ketiga ada Raju Ahmad. Dimulai dari study literatur. Menurut Filippo, kompensasi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan terhadap karyawan sebagai imbal jasa terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sebagai karyawan. Sedangkan menurut Swantno dan Priyansa, sistem kompensasi merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan dan terdiri dari komponen-komponen kompensasi mulai dari penentuan besaran kompensasi dan cara pemberiannya. Komponen kompensasi ada dua, yaitu komponen finansial dan komponen non-finansial. Kompensasi finansial ada dua, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung seperti bayaran pokok dan tidak langsung seperti asuransi. Lalu yang non-finansial itu ada pekerjaan seperti tanggung jawab dan pengakuan dan rasa pencapaian. Lalu yang kedua ada lingkungan kerja, yaitu kebijakan-kebijakan sehat dan lingkungan kerja yang nyaman. Lalu untuk jenis kompensasi juga ada dua, yaitu ada gaji dan upah, lalu yang kedua ada insentif. Macam-macam kompensasi ada tiga menurut Hasibuan. Yang pertama sistem waktu yang didasarkan pada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Lalu yang kedua ada sistem hasil, yaitu kompensasi yang didasarkan pada banyaknya hasil atau output yang dikerjakan. Lalu yang ketiga ada sistem borongan, yaitu sistem kompensasi yang didasarkan pada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Efektivitas sistem kompensasi menurut Siagian ada empat, yaitu yang pertama melakukan analisis pekerjaan, yang kedua melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal, lalu yang ketiga melakukan survei sistem kompensasi, lalu yang terakhir menentukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan eksternal. Selanjutnya dibahas mengenai sistem payroll. Sistem payroll merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola penggajian pada suatu perusahaan. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan operasional perusahaan. Maka dari itu, sistem penggajian adalah rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan dengan melakukan pengolahan data secara terus-menerus yang akan memberikan perhitungan penggajian secara otomatis. Tahapan umum dalam melakukan perhitungan sistem payroll adalah seperti berikut yang diambil dari buku BRAK tahun 2003. Yang pertama adalah setup karyawan, kemudian melakukan pengumpulan informasi jam kerja, melakukan verifikasi informasi jam kerja, melakukan perhitungan gaji, dan seterusnya hingga melakukan pencetakan cek gaji. Setelah melakukan pencetakan cek gaji, selanjutnya memasukkan informasi penggajian dalam database, memberikan informasi penyetoran, menyetorkan pajak, menerbitkan cek gaji, dan melaporkan pada pemerintah terkait penggajian. Terdapat beberapa fitur dari best practice juga yang dapat digunakan untuk sistem payroll yang diperoleh dari buku BRAK tahun 2003, yaitu integrasi payroll dengan database HR, memberi akses langsung untuk melihat perhitungan gaji untuk karyawan, dan terakhir melakukan perhitungan gaji dengan pemotongan lain. Ya, selanjutnya ada regulasi sistem pengajian di Indonesia. Setidaknya ada regulasi yang pertama tentang kerjaan. Kemudian terdapat peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2003. Kemudian ada tentang pajak. Kemudian ada peraturan presiden RI nomor 111 tahun 2003 tentang jaminan ketenaga. Berikutnya benchmark best practice. Baik, selanjutnya ada System Application and Product atau SAP yang merupakan software atau perangkat lunak yang dikembangkan dan diperbarui oleh seorang konsultan yang terlibat di dalamnya dan digunakan untuk mendukung proses bisnis bagi manajer proyek. Dengan metode yang digunakan yaitu berupa Accelerated System Application and Product atau ASAP yang terdiri dari 5 fase implementasi. Yang pertama, proyek preparation, yaitu menyediakan metode untuk mendefinisikan, merencanakan, dan meluncurkan sebuah proyek. Dan yang kedua, blueprint bisnis atau desain, merancang solusi dan proses bisnis untuk memenuhi tujuan dan persyaratan bisnis yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, realization and testing, membangun sistem seperti pada fase desain, serta menguji sistem secara signifikan. Lalu yang keempat, final preparation, pada fase ini ditujukan untuk menyelesaikan persiapan akhir organisasi dan sistem. Yang terakhir ada go live, perjalanan dari sebelum produksi hingga ke operasi proyek secara langsung.
Baik, pada SAP terdapat kurang lebih 15 modul yang dimulai dari Production Planning hingga Human Resource Management. Namun pada bahasan kali ini akan membahas lebih kepada modul Payroll Management. Modul Payroll SAP merupakan salah satu modul utama dalam SAP Human Capital Management atau HCM yang digunakan untuk menghitung remunerasi. Remunerasi merupakan gaji atau upah, komisi, insentif, bonus, nilai properti, makan, dan fasilitas lain yang dibayar oleh perusahaan pada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Hukum tersebut biasanya mencakup hukum perburuhan, manfaat, kontribusi, pajak, informasi, pelaporan, dan hukum statistik. Modul-modul yang ada pada sistem SAP sudah terintegrasi dengan modul lain, termasuk sistem payroll yang mudah diintegrasikan dengan yang pertama, personal administration, digunakan untuk mendapatkan data master dan informasi terkait penggajian. Lalu yang kedua, time management, digunakan untuk bisa mendapatkan data terkait waktu dalam menghitung remunerasi dan penggajian. Lalu yang ketiga ada insentif dan wage, digunakan untuk menghitung komponen upah insentif dalam daftar gaji. Lalu yang keempat, ada finance and accounting, digunakan untuk melakukan pemrosesan penggajian ke pusat biaya. Pada SAP, khususnya pada modul payroll system, terdapat beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama ada manajemen data karyawan untuk melakukan pengelolaan data karyawan. Lalu yang kedua ada perhitungan gaji, digunakan untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku. Lalu yang ketiga ada manajemen pajak untuk menangani pemotongan pajak bagi karyawan dan perusahaan. Lalu yang keempat ada manajemen komponen gaji untuk mengkonfigurasi berbagai komponen gaji seperti tunjangan keluarga, asuransi kesehatan, cuti, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada pengelolaan jam kerja untuk membantu mengatur jam kerja karyawan termasuk jam kerja lembur. Lalu yang keenam ada pelaporan dan dokumentasi untuk membuat berbagai laporan gaji serta dokumen-dokumen penting untuk melaporkan gaji karyawan. Lalu yang ketujuh ada keamanan dan pengawasan untuk melakukan pengendalian akses yang ketat untuk melindungi data gaji karyawan. Lalu yang kedelapan ada kepatuhan hukum untuk melakukan pemantauan perubahan regulasi dan kepatuhan terbaru dalam peraturan ketenagakerjaan dan pajak. Lalu yang terakhir ada layanan mandiri karyawan. Karyawan dapat mengakses informasi gaji mereka sendiri dan mengolah beberapa aspek gaji mereka melalui portal layanan mandiri. Tentunya pada penggunaan ERP, salah satunya System Application and Product atau SAP, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama memiliki fitur berbasis Cloud Plus atau memungkinkan penyebaran hibrida untuk pelanggan. Lalu yang kedua, mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, memiliki rangkaian fungsi yang lengkap sehingga banyak implementasi tidak memerlukan banyak penyesuaian. Lalu kelemahannya pun ada 3. Yang pertama, perangkat lunak yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pelatihan ekstensif bagi pengguna untuk menjadi mahir. Yang kedua, biaya lisensinya tinggi. Dan yang terakhir, implementasinya rumit dan cukup memakan waktu.